Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrim Alifa Putri Kita. Saya merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang mengajar mata kuliah psikopatologi. Mata kuliah psikopatologi memiliki kode mata kuliah PSK 035 dengan bobot 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 4. Untuk CPL-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah psikopatologi, yang pertama terkait dengan sikap, diharapkan mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri. Untuk pengetahuan, 1. Menguasai konsep teoritis mengenai psikopatologi. Untuk keterampilan umum, 1. Mampu menunjukkan kompetensi dalam penggunaan teknologi informasi dan mampu menggunakan komputer serta teknologi lain untuk berbagai macam keperluan, seperti mencari informasi dengan internet, mengolah data, dan lain sebagainya. Yang kedua, mampu berkomunikasi secara efektif, antara lain untuk menulis secara efektif, komunikasi interpersonal, baik secara lisan maupun tulisan, kerjasama dengan orang lain, dan memiliki wawasan yang luas. Untuk keterampilan khusus, 1. Mampu mengikuti perkembangan teknologi dan mengaplikasikannya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah psikopatologi atau CPRK, yang pertama, mahasiswa mengetahui dan memahami dasar-dasar psikopatologi. Yang kedua, mahasiswa mengetahui dan memahami berbagai paradigma atau pendekatan dalam psikopatologi. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui dan memahami berbagai macam gangguan dalam psikopatologi. Yang keempat, mahasiswa mengetahui dan memahami permasalahan psikopatologi di sekitarnya. Untuk deskripsi singkat mata kuliah psikopatologi ini memberikan materi mengenai dasar-dasar psikopatologi seperti definisi abnormalitas, definisi gangguan psikologi, dan juga sejarah psikopatologi itu sendiri. Selain itu, mata kuliah psikopatologi juga akan membahas mengenai gangguan-gangguan dalam psikopatologi yang mencakup definisi, klasifikasi, dan juga penyebab dan penanganannya. Selain itu, mahasiswa juga akan melakukan presentasi terkait dengan materi yang sudah diajarkan. Mata kuliah psikopatologi ini akan diberikan sebanyak 14 kali pertemuan, kemudian ada 2 kali ujian yaitu UTS dan UAS. Kajian pembelajaran dalam mata kuliah psikopatologi ini cukup banyak, yaitu terdapat 20 subbab yang akan dibahas, yaitu 1. Pengantar mengenai memahami abnormalitas, kemudian 2. Paradigma atau pendekatan dalam psikopatologi, 3. Asesmen, klasifikasi, dan diagnosis, 4. Gangguan terkait stres, 5. Gangguan kecemasan, 6. Gangguan obsesif kompulsif, 7. Gangguan somatoform, 8. Gangguan disosiatif, 9. Gangguan suasana perasaan atau mood, 10. Perilaku bunuh diri, 11. Gangguan terkait substansi dan adiksi, 12. Gangguan makan, 13. Gangguan tidur, 14. Gangguan spektrum psikotik termasuk skizofrenia, 15. Gangguan kepribadian, 16. Gangguan pengendalian impuls, 17. Gangguan terkait gender dan seksualitas, 18. Perilaku abnormal pada anak dan remaja, 19. Gangguan terkait penuaan, dan 20. Isu hukum dan etik dalam psikopatologi. Meskipun terdapat 20 subbab dalam mata kuliah ini, namun untuk pemberiannya kepada mahasiswa tetap sesuai dengan pertemuan yang ada pada satu semester, yaitu 14 kali pertemuan, sehingga beberapa gangguan dalam mata kuliah psikopatologi ini akan dijelaskan secara bersamaan dalam satu waktu. Seperti untuk pertemuan kelima akan membahas mengenai gangguan kecemasan dan gangguan obsesif kompulsif. Kemudian pertemuan ke-6 akan membahas gangguan somatoform dan disosiatif, atau seperti pertemuan ke-12 untuk membahas gangguan kepribadian dan gangguan pengendalian impuls. Untuk sistem pembelajaran dalam mata kuliah psikopatologi ini dilakukan secara tatap muka. Kemudian akan ada pemaparan materi untuk
mahasiswa yang meliputi penayangan berbagai media seperti PowerPoint, kemudian cuplikan film, video, kasus nyata, cuplikan berita, dan lain sebagainya. Selain ada pemaparan materi, akan ada diskusi dan tanya jawab, baik di akhir materi ataupun di sela-sela materi selama mata kuliah berlangsung. Selain itu, terdapat juga presentasi yang akan dilakukan mahasiswa yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Seluruh materi dalam mata kuliah ini akan diupload dalam website e-learning sehingga mahasiswa akan bisa mengetahui materi per masing-masing pertemuan. Kemudian untuk assessment-nya atau kriteria penilaiannya terdapat 4 penilaian dalam mata kuliah psikopatologi. Yang pertama pastinya ada ujian, yaitu ujian tengah semester atau UTS yang disebut sebagai ASN 4. Ada juga ujian akhir semester atau UAS yang disebut ASN 8. Selain itu ada penilaian terkait dengan performa mahasiswa selama ada di kelas atau selama perkuliahan. Sebelum UTS terdapat penilaian ASN 1 yang terdiri dari seluruh tugas individu dan kuis sebelum UTS. Sementara setelah UTS akan ada ASN 5 yang berisi tugas individu, kuis setelah UTS. Selain itu, ada juga tugas kelompok yang akan dinilai sebagai ASN 6. Untuk bentuk ASN ataupun assessment tadi sudah disampaikan ada kuis dan tugas individu. Kuis itu merupakan kuis singkat di setiap pertemuan yang akan diberikan pada mahasiswa melalui website e-learning. Kuis ini sangat terbatas untuk jumlah soal dan waktunya. Kemudian ada juga tugas individu. Tugas individu merupakan tugas yang diberikan individu kepada mahasiswa secara individual, biasanya berupa review jurnal atau review film tertentu. Kemudian ada juga tugas kelompok di mana mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempresentasikan dan mengkaji masing-masing gangguan dalam mata kuliah psikopatologi. Untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini ada beberapa referensi. Yang pertama, referensi utamanya adalah buku Psikologi Abnormal dari Nevitt, Ratus, dan Grini. Itu ada jilid 1 dan jilid 2. Selain itu, kita juga menggunakan buku-buku psikologi abnormal yang lain seperti bukunya Kring dan teman-teman. Kemudian ada juga bukunya Duran Barlow. Selain itu, kita juga menggunakan untuk mata kuliah psikopatologi menggunakan PPDGJ dan juga DSM 5. Demikian deskripsi mengenai mata kuliah psikopatologi. Berikut cuplikan video pengajaran untuk mata kuliah psikopatologi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua, tapi sebelum kita ke situ bahas untuk hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya dilancarkan untuk hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Ya, cukup, terima kasih. Hari ini kita akan membahas di pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai berbagai pendekatan dalam psikopatologi. Tapi sebelum ke situ, ya, saya mau ngetes nih. Ya, ingatan teman-teman mengenai pertemuan minggu lalu, pertemuan pertama kita. Bahas apa ya kita di minggu lalu? Ada yang masih ingat? Boleh angkat tangan? Oh ya, Mbak siapa? Mbak Ruth ya? Iya. Oh ya benar ya. Gimana? Apa yang diingat Mbak? Iya, jadi kemarin kita bahas tentang sejarah gangguan psikologi. Sejarah mengenai gangguan psikologi, ya benar. Ada apa tuh? Jadi kemarin itu kita bahas soal adanya rumah sakit jiwa Asylum. Oh ya, namanya Asylum ya teman-teman ya. Terus di situ tuh pada saat itu manusia itu tidak di treatment secara manusiawi dan akhirnya hanya dianggap sebagai kerasukan saja. Karena kerasukan iblis ya. Oke, ada lagi yang diingat nggak tentang itu sejarahnya? Setelah itu pada abad ke-19 itu mulai ada moral treatment dan itulah cikal bakal treatment Yang sekarang ya, benar-benar moral treatment ya teman-teman, kalau ingat ya di abad ke-19.
Oke, kita akan ke sini ya sekarang teman-teman ya, di berbagai pendekatan dalam psikopatologi. Hari ini kita akan belajar mengapa sih kok gangguan psikologi itu bisa muncul. Kenapa ya seseorang itu kok bisa stres ya saya gitu. Kenapa ya seseorang itu kok bisa depresi itu kenapa? Tapi sebelum ke situ saya mau ajak teman-teman untuk bersama-sama ya menonton suatu cuplikan apa ya ini namanya trailer film singkat. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Apa ya? Tadi udah saya kasih cuplikannya. Apa yang dapat teman-teman tangkap dari cuplikan film atau trailer itu tadi? Boleh dong angkat tangan? Iya, Mbak siapa? Afifah, Mbak Afifah. Oke, silakan Mbak Afifah. dari trailer yang tadi sudah diberikan gitu ya, kita flashback lagi ke masa yang lalu. Itu kan MSD itu akan asilum ya, tidak manusiawi, dianggap kerasukan iblis, treatmentnya tidak manusiawi gitu ya. Berbeda banget sama yang tadi ditonton. Itu kondisi RSI-nya baik, terus ada berbagai tenaga medis, pengobatan, farmakoterapi dan psikoterapinya juga ada. Oke, wah menarik ya Mbak. Ini dikaitkan sama yang pertemuan pertama teman-teman ya. Jadi ternyata RSJ yang sekarang tuh ya biasa aja ya, kayak rumah sakit pada umumnya. Oke, ada lagi yang ada lagi. Mbak siapa ini? Mbak Cesa. Mbak Cesa. Silakan Mbak Cesa. Mungkin dari semua orang tuh ternyata bisa kena gangguan psikologi. Menarik ya. Itu kayak tadi mungkin ada pertanyaannya kalau emang semua orang itu walaupun mereka punya uang tuh bisa kena gangguan psikologis, tapi nyatanya semua orang itu bisa kena gangguan psikologis. Oke, yang udah nonton kita tahu ya siapa aja yang terkena ya. Ada perawat, ada dokter, ada itu profesional helper ya, bahkan ya di bidang kesehatan mental, orang-orang umum dan lain sebagainya. Ada lagi yang masih ingin berpendapat tentang trailer ini ya. Mbak siapa? Calia. Mbak Calia. Oke, Mbak Calia, apa yang dilihat dari situ? Oke, jadi di cuplikan itu juga dijelaskan kalau ternyata itu tidak mudah jadi profesional helper dalam kesehatan mental, karena dia juga manusia dan punya masalah pribadi yang bisa bersinggungan dengan masalahnya pasien. Makanya nggak boleh diagnos ya, karena itu nggak gampang ya. Tadi kita bisa lihat di cuplikannya. Nah, orang-orang itu bisa beresiko mengalami gangguan psikologis karena berdasarkan karakteristik masing-masing gitu ya, stres, faktor genetik, nutrisi, faktor sosial dan lain sebagainya yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Gitu teman-teman, jadi ini mengawali ya. Nah, ini materi hari ini akan menjawab pertanyaan saya yang ini. Bagaimana sih ya gangguan psikologis itu bisa muncul pada individu? Ada banyak perspektif yang akan kita bahas, mulai dari biologis, psikologis, sosiokultural, dan biopsikososial. Kita bahas satu persatu ya. Pertama ada perspektif biologis. Ketika kita bicara tentang biologis, berarti berkaitan dengan hal-hal yang ada dalam tubuh kita secara fisik. Ternyata fisik dan psikologis ini sangat berkaitan erat teman-teman ya. Kita bisa bicara tentang genetik gitu ya, neurotransmitter ya itu ya, kemudian abnormalitas otak dan lain sebagainya. Nah, meskipun demikian perlu dipahami bahwa genetik ini tidak serta-merta menjadi langsung gitu ya, bahwa ketika orang tuanya skizofrenia, anaknya pasti skizofrenia, belum tentu. Tapi namanya adalah faktor resiko. Jadi yang orang tuanya memiliki gangguan psikologis, anaknya lebih rentan terhadap gangguan psikologis. Yang kedua tadi ada tadi kan udah bahas biologis ya, kita akan bahas ke psikologis. Tapi sebelum ke situ adakah yang mau bertanya dulu tentang biologis? Oke, siapa? Lasya, gimana Mbak Lasya? Aku mau nanya, kalau dari segi biologis itu gimana sih hasilnya kalau misal seorang DBJ menikah sama orang DBJ? Oke, pernikahan orang dengan sesama yang mengalami gangguan psikologis ya, teman-teman, itu gimana? Nah, itu sebenarnya kita bisa katakan anaknya beresiko ya. Suka tidak suka, mau tidak mau anaknya beresiko. Tetapi tenang, kita punya namanya faktor
faktor protektif yang bisa kemudian memproteksi anak tersebut ya. Misalnya orang tuanya kemudian jadi aware, jadi cari cara nih gimana supaya anak saya bisa diminimalisir ya gitu. Jadi nggak harus itu ya, menjawab ya Mbak ya. Oke, kita next nih teman-teman di perspektif psikologis. Secara umum ada 4 nih ya, sebelum saya buka slide-nya saya mau tanya lagi ingatan teman-teman. Ini sudah ambil mata kuliah teori kepribadian ya? Ya, sudah ingat ya. Kita akan bahas 4 pendekatan teman-teman ya. Ada psikodinamika, behavioral, humanistik, dan juga satu lagi kognitif. Kalau kita bicara tentang psikoanalisa, apa yang diingat? Boleh angkat tangan? Ya, Arya ya Mas Arya. Psikoanalisa itu ada id, ego, super ego, dan juga defense mechanism. Defense mechanism. Nah, contohnya itu kayak seseorang yang memendam masalahnya terus, Bu. Oh iya benar. Emosi selalu mendam. Represi ya namanya. Wah, inget nih defense mechanism, id, ego, super ego. Kita lihat dulu ya. Kalau psikodinamika, memang betul seperti yang disampaikan Mas Arya ya di sini teman-teman. Kalau kita bicara tentang bagaimana sih masalah itu muncul dari sudut pandang psikodinamika, itu berpendapat bahwa ada ketidakselarasan antara id, ego, dan super ego. Dan juga betul kata Mas Arya bahwa ketika ada defense mechanism, misalnya contohnya adalah represi, kita selalu memendam itu, maka bisa memunculkan gangguan psikologi gitu ya. Ini contohnya ya, kecemasan pada klien A muncul karena defense mekanismenya berupa represi gitu. Oke, yang kedua itu ada behaviorisme. Ada yang diingat dari behaviorisme? Boleh angkat tangan teman-teman ya. Mbak siapa? Devi. Mbak Devi, silakan Mbak Devi. Ya, untuk behavior ini yang paling saya ingat itu ada pembelajaran perilaku manusia. Oke, perilaku ya, betul. Terus? Lalu bagaimana perilaku itu terbentuk Oke, betul sekali. sama modeling perilaku. Ya, betul. Benar sekali ya yang dibilang sama Mbak Devi. Jadi memang kalau kita bicara itu behavioral itu berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan perilaku. Jadi seseorang atau individu yang mengalami perilaku abnormal atau gangguan psikologis itu bisa terjadi, bisa muncul karena proses belajar. Ya, bisa karena proses belajar. Tadi Mbak Devi bilang modeling, niruin, ya, modeling, terus belajar yang salah, terus belajar yang tidak tepat gitu ya. Jadi misalnya banyak hal ya yang bisa jadi contoh seperti itu. Misalnya seseorang yang cenderung emosinya itu meledak-ledak, bisa jadi itu belajar. Misalnya karena dari kecil tidak pernah dilatih pengendalian emosi, ya udah belajar seperti itu. Yang ketiga kita ada humanistik. Ada yang diingat? Jadi oke, Mbak siapa? Mbak Liva. Hah? Liva. Mbak Liva. Oke, gimana Mbak? Yang saya ingat tentang humanistik sendiri itu adalah tentang penerimaan bersyarat. Oke, namanya adalah conditional positive regard. Iya. Kayak contohnya tuh seperti guru yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi minat mereka gitu, bukan minat bakat dari mereka Oke, sendiri. ya itu kita ke humanistik ya. Jadi memang betul ada namanya penerimaan bersyarat dan penerimaan tidak bersyarat teman-teman. Namanya adalah kalau penerimaan bersyarat conditional positive regard. Kalau penerimaan tanpa syarat adalah unconditional positive regard. Yang tadi ya dijelaskan oleh temennya itu unconditional positive regard. Jadi ketika ada guru yang menerima siswanya tanpa syarat, kamu gak bisa matematika tapi kamu bagus olahraganya, kamu gak bagus olahraga tapi kamu bagus matematikanya, akhirnya bisa berkembang. Sebaliknya gangguan psikologi bisa muncul karena adanya penerimaan bersyarat. Masih sama, contohnya masih sama ya biar gak bingung. Ada misalnya pengajar itu atau orang tua yang kemudian anaknya diterima dengan syarat. Kalau tadi kan dia bilang kamu nggak bisa matematika tapi kamu bagus olahraga. Kalau yang ini kamu kalau nggak bagus matematika kamu bukan anak bunda misal. Akhirnya anak ini menjadi sosok yang sangat anankastik ya, ada gangguan kepribadian namanya anankastik, cenderung perfeksionis yang ekstrim karena takut kalau sampai dia nggak pintar matematika ya. Itu berarti secara humanistik gangguan psikologi bisa muncul karena ada conditional positive regard atau penerimaan bersyarat. Yang terakhir, humanistik. Udah humanistik. Kognitif berarti. Ada yang masih ingat? Ya, Mbak siapa?
Adriani. Mbak Adriani, ya apa Mbak yang diingat dari kognitif? Seingat saya kognitif itu ada distorsi kognitif Oh, betul. kesalahan berpikir. Iya, benar sekali. Jadi kalau kognitif itu ya sudah, pokoknya kalau kamu salah berpikir gitu ya. Gangguan psikologis itu muncul karena, ini dia. Gangguan psikologis itu muncul karena ada kesalahan berpikir. Jadi seseorang yang kemudian memunculkan gangguan psikologis tertentu karena dia berpikir ya, karena dia berpikir sesuatu ya. Contohnya ini ada gangguan makan, dia mengalami gangguan makan karena dia berpikir dia kalau misalnya bertubuh gemuk itu dianggap jelek sama orang-orang gitu. Jadi ada pemikiran yang tidak tepat. Itu tentang perspektif ya dari psikologis ya. Kita lanjut nih yang ketiga, ada perspektif sosiokultural. Ini namanya. Kalau dari namanya ya sosiokultural, lengkap banget nih ya. Sosial budaya ya, kita lihat. Saya jelaskan dulu. Nah, kalau bicara tentang perspektif sosiokultural dalam psikologi ini bicara banyak hal ini. Bagaimana hal-hal terkait dengan sosial, budaya, agama, ras ya, semuanya itu bisa memunculkan gangguan psikologis tertentu pada individu. Ya, kita bisa lihat nih contohnya ya. Ini faktor kemiskinan misalnya ternyata bisa menyebabkan distres yang parah ya karena kemiskinan dan kemudian memunculkan gangguan psikologis ya, depresi contohnya. Ada lagi nih rasisme, ternyata rasisme bisa memunculkan bullying bisa memunculkan perilaku bunuh diri. Masalah juga nih gitu ya. Ada yang punya contoh lain nih tentang sosiokultural? Langsung ini angkat tangan ya. Mbak siapa? Yose. Mbak Yose, ya apa tuh Mbak contohnya? Pada budaya patriarki bisa memunculkan diabetes pada ibu pasca melahirkan atau bisa ada depresi pasca melahirkan. Postpartum depression, betul, itu budaya ya. Tahu budaya patriarki teman-teman? Tahu ya, jadi wanita harus begini, laki-laki harus begini. Nah ternyata itu juga bisa berkaitan dengan munculnya kalau yang disebutkan sama temennya tadi adalah baby blues atau postpartum depression. Karena kalau perempuan kan nggak boleh tidur siang habis melahirkan gitu ya, harus nyuciin baju anaknya dan lain sebagainya. Ada lagi yang punya contoh lain? Ya, Rizwan ya, Mas Rizwan. Dampak perang juga bisa menyebabkan trauma. Benar. Betul sekali, perang ya. Perang itu bisa menyebabkan kalau yang nama gangguannya adalah post traumatic stress disorder. Tenang, nanti kita akan belajar kok di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang gangguan-gangguan itu. Tapi kita pahami dulu ya untuk penyebabnya terlebih dahulu. Oke, kemudian nih ada juga yang keempat ya, berarti yang terakhir ya, itu ada perspektif biopsikososial. Nah, perspektif biopsikososial berarti ini semuanya lebih lengkap lagi, biologi iya, psikologi iya, sosial iya, gitu, termasuk budaya juga. Nah, konsep biopsikososial yang terkenal itu namanya diagnosis stress model, teman-teman. Jadi bagaimana genetika yang sudah punya genetik gangguan psikologis tertentu ditambah dengan stres lingkungan, ditambah dirinya yang kurang mampu memanajemen emosinya gitu ya, ditambah dengan budaya yang tidak mendukung, akhirnya depresi gitu. Jadi kayak semuanya itu masuk di biopsikososial gitu ya. Oke, nah kalau teman-teman penasaran dengan apa daftar pustakanya ya, referensi yang saya gunakan ya itu ada di buku utama kita ya, Nevit DKK, dan kemudian itu masih ada Barloduran, itu juga tentang psikologi dan juga psikologi perilaku gitu. Sebelum ke agenda selanjutnya nih ya, karena kita nanti ada sesi diskusi, silahkan teman-teman yang mau bertanya yang masih belum jelas ya, silahkan. Tadi yang mau bertanya. Oh iya, siapa Mbak namanya? Saya Tiara, Bu. Tiara, Mbak Tiara. Oke, Mbak Tiara, silakan bertanya. Sebelumnya saya mau nanya, mengapa kalau orang yang didiagnosa sama itu, Oh iya, dua orang didiagnosa sama. didiagnosa gangguan yang sama itu memiliki
proses atau pengalaman yang berbeda pada saat pengobatannya. Baik, menarik ya pertanyaannya ya. Dua orang diagnosanya sama, misalnya sama-sama depresi gitu ya. Tapi kok beda ya terhadap suatu penanganan gitu ya. Efeknya beda, jangan-jangan juga penyebabnya juga beda gitu ya Mbak. Apa sih yang terjadi ya? Itu adalah ada di psikologi namanya prinsip individual differences teman-teman. Itu prinsip di mana setiap individu itu unik. Jadi memang dua orang yang masalahnya sama, kalau kita belah dia, kita belah dia, itu beda, ya penyebabnya beda, responnya beda. Karena apa? Kita punya karakteristik masing-masing. Misalnya si A, dia punya kecenderungan yang seperti apa? Si B, kecenderungannya gimana? Pola asuhnya gimana? Beda lagi. Dukungan keluarganya gimana? Sehingga responnya akan sangat berbeda-beda. Gitu ya teman-teman. Jadi memang kita semua itu unik. Kalau dalam psikologi individual differences nggak ada yang sama. Ada lagi? Oke, udah nggak ada ya. Berarti kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi ya. Oke, diskusinya ngapain ya? Nah, nanti teman-teman silakan untuk membentuk kelompok ya, membentuk 4 kelompok. Kemudian nanti akan dibagi menjadi kelompok psikodinamika, kelompok behavioral, kelompok humanistik, dan kelompok kognitif. Masing-masing kelompok silakan cari satu kasus ya yang munculnya dari pendekatan tersebut. Gitu ya, kalau psikodinamika ya kasusnya harus dilihat dari psikodinamika, hanya seperti itu. Oke, paham ya teman-teman ya? Baik, kalau begitu silakan berkelompok. Saya berikan waktu 15 menit cukup kali ya. Oke. Untuk hasil diskusi yang tadi telah kami dapatkan bahwa contoh kasus dari psikoanalisa adalah bunuh diri karena dia tidak bisa mengeluarkan apa isi hatinya, apa isi pendapatnya gitu. Jadi ketika dia mau mulai bercerita itu tuh ada perasaan takut atau cemas untuk menceritakan keadaannya atau jadi represi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, contoh behavioral itu ketika seorang anak yang suka memukul temannya itu diakibatkan dari perilaku orang tuanya di rumah itu suka memukul dia, jadi dia mencontoh. Oke, jadi kelompok kami mendapat pendekatan humanistik di mana kasus yang kami ambil adalah gangguan makan yakni bulimia nervosa. Nah, di mana ada seorang suami yang selalu mengatakan pada istrinya bahwa istri yang sempurna adalah istri yang kurus, sehingga istrinya merasa tertekan dan berkeinginan untuk mempunyai tubuh yang kurus. Oke, ya. Dari hasil diskusi kami mengambil contoh kasus tentang kecemasan sosial, yang dimana dia tuh berpikir bahwa semua orang tuh menerima dia kalau penampilannya itu menarik, jadi dia menyalahkan penampilannya seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih tadi ya sudah mempresentasikan hasilnya masing-masing dari masing-masing kelompok psikodinamika, behavioral, humanistik, dan kognitif. Masing-masing sudah betul contohnya, sehingga kita akan masuk di agenda akhir dari pertemuan kedua hari ini ya. Oke. Punya e-learning ya? Iya. Gak mungkin enggak. E-learningnya nggak salah kelas loh ya. Gak boleh. Nah, silakan handphonenya dikeluarkan ya masing-masing ya. Handphonenya dikeluarkan. Teman-teman silakan buka website e-learning. Kemudian silakan buka pertemuan kedua. Di situ ada tulisannya kuis. Ketemu ya? Oke. Nah, kuis itu jelas isinya tentang yang saya jelaskan hari ini. Kalau teman-teman mendengarkan, perhatikan pasti bisa jawab. Oke, kuisnya waktunya 5 menit ya. Iya, 5 menit soalnya pertanyaannya cuma 5. Jadi 5 menit. Saya hitung dari sekarang ya 5 menit. Teman-teman silakan mulai untuk mengerjakan. Ya, oke, baik. Terima kasih sudah mengerjakan semua ya, waktunya sudah habis nih teman-teman, 5 menit. Kuis tadi itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman tentang materi hari ini gitu ya. Apa lagi? Udah ya. Udah selesai nih teman-teman yang untuk hari ini. Terima kasih yang sudah hadir hari ini teman-teman. Semoga materi hari ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Mohon untuk tetap dipelajari karena akan depan saya tanyain lagi materi pertemuan kedua ngapain ya. Oke, karena tadi kita awali dengan doa, kita juga akhiri juga dengan doa ya teman-teman ya.
Baik, banyak maaf dari saya ya teman-teman jika ada salah-salah dalam penyampaian materi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Baik, cukup. Terima kasih banyak. Saya akhiri kelas kita pada pagi hari ini. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.